Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa in 'amila al-hasad 'ala dhiddi ma yataquduhu al-hasad minas sana alal mahsud was-sa'yi fi ikramih wa mu'awanatih kana lahu fi dhalika fadlun wa hadha min anfa'il adawiyah fi izalatil hasad aw tad'ifih. Maka memberi nasihat Imam Haddad, maka jika orang yang berbuat hasud, termasuk diri kita, ketika terjangkit hasud, muncul benih-benih hasud di dalam diri kita, ketika kita berbuat berlawanan dengan apa yang sesuai dengan hasud, termasuk memuji terhadap orang yang dihasuti, memuliakannya, membantunya, maka itu sebuah keutamaan. Wa hadza min anfa'il adawiyah, bahkan ini adalah obat yang paling bermanfaat fi izalatil hasad, di dalam menghilangkan hasud atau tad'ifih, atau melemahkan virus hasud. Maka telah kita bahas kemarin, di antara ikhtiar, di antara cara untuk memerangi hasud dalam diri kita ketika kita hasud, yaitu menahannya. Kita tidak membenci, kita membenci hasud tersebut, maksudnya menyamarkannya di dalam hati kita. Jangan sampai dilanjutkan dengan satu perbuatan ataupun ucapan. Langkah pertama adalah mencuekkannya, dicuekin saja, dimbuhke, jangan dibahas. Kalau hati kita mau timbul hasud, segera hilangkan. Langsung ngomong bahas yang lain lah, jangan bahas itu. Itu maksudnya hati. Jangan bahas itu, maksudnya nafsu. Itu resep yang pertama. Jadi di I don't care, aku tak peduli, jangan diperdulikan. Ketika mau muncul hasud, langsung ngomong bahas yang lain aja, masih banyak untuk dibahas. Tapi obat yang paling mujarab ketika orang hasad ini, amilla ala biddi ma yataqaduhu, yaitu berbuat berlawanan dengan ketawaduan. Dan jangan dikira lalu itu menguntungkan dirinya, justru itu akan menguntungkan dirimu sendiri.
ketika engkau bertawadhu, maka satu ketika seorang dedengkot Wahabi di Yaman itu sering mencaci maki Habib Umar bin Hafid, menuduh syirik, bid'ah, kada wa kada. Lalu ketika ketemu dengan Habib Umar bin Hafid, Habib Umar mencium kedua tangan orang tersebut. Orang tersebut pun menangis. Anak saya saja tidak pernah mencium tangan saya. Murid saya saja tidak pernah mau mencium tangan saya. Begitu ta'zimnya Habib Umar kepada orang yang biasa mencaci makinya. Wah, akhirnya memperoleh hidayah, dia mencintai Maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira satu ketika di majelis Habib Munzir Al-Musawa, majelisnya kan banyak, ada orang yang suka mencuri kotak amal. Orangnya sudah tua, kalau ngaji bukan untuk ngaji tapi untuk mencuri. Pas ketika baris salaman dengan Habib Munzir Al-Musawa, Allah yarham, yang telah wafat, dia pun mencium kedua tangan orang tersebut. Maka orang itu menangis, saya ini pencuri kotak amal, sudah tua, tidak tahu diri. Padahal tangan saya ini seorang pencuri, kok saya disungkemi. Karena Habib Munzir melihat dia itu lebih tua. Akhirnya orang tersebut pun berhenti dari tukang mencuri kotak amalnya karena terharu. Jadi jangan mengira andaikan dia tetap mencuri kotak amal pun yang dosa dia dan kamu dapat pahala tawadhu. Tapi kalau sudah kasih tahu ilmu seperti ini, akhirnya mengharapkan orangnya berubah jadi baik kepada kita, ya akhirnya orang ikhlas. Malah dikipatke tangane nggih. Karena semua itu butuh apa? Keikhlasan. Paham nggih? Jadi nampak nyungkumi wong sing sengit aku wah mek diapik karo aku. Cuma malah didine ora apa? Malah itu bukan sebuah tujuan. Tujuannya adalah memerangi diri sendiri, memerangi hasud dalam diri sendiri, bukan untuk memerangi orang lain yang hasud biar menjadi pendukung kita, yang hasud biar menjadi pengikut kita, bukan, tetapi untuk menundukkan diri kita sendiri agar tidak terjerumus di dalam kehancuran atau muhlikat atau da'ul adwal atau penyakit yang parah, atau sampai fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu, agar penyakit ini tidak tambah parah dan semakin parah. Kalau kita dah dengar kayak gitu mesti pinginnya wah nanti dia akan saya sungkemi biar dia nanti berbalik baik. Oh malah cok sengit, paham ya? Malah cok tetap benci karena apa yang kamu lakukan bukan untuk dirimu sendiri. Makanya in amilal hasid, ketika seorang hasud berbuat ala diddi ma yataqaduhu, berlawanan dengan apa yang bersesuaian dengan hasud itu, malah ia memuji orang yang dihasuti, memuliakannya, membantunya, maka itu adalah sebuah keutamaan. Bahkan ini adalah obat yang paling bermanfaat. Karena berobat itu memang harus mendekati. Berobat itu, obat paling sesuai itu ya adalah penyakit. Makanya ketika ada lalat nyemplung ke gelas, maka dicelupkan semuanya, karena dalam penelitian lalat itu penyakitnya di lalat, obatnya ya di lalat. Sayap kanannya mengandung obat, sayap kirinya mengandung penyakit. Di mana ada penyakit, disitulah penawarnya.
contoh misalnya ditanya menurut para ahli kedokteran, kapan kita bebas pakai masker, kapan kita selesai dari pandemi ini. Banyak obat yang ditemukan, seperti yang ramai beredar, obat cacing ternyata bisa menyembuhkan COVID. Memang betul, ivermectin atau obat cacing itu membunuh virus corona dengan cepat. Tapi yang menjadi masalah bukan virusnya yang ada di tenggorokan, tapi efeknya. Ketika virus berada di tenggorokan, menimbulkan lendir putih banyak menggumpal sehingga oksigen nggak bisa masuk, sesak nafas, innalillahi. Jadi harus ada obat yang untuk mencairkan badainya dulu, badai tsunami, sehingga cairan memenuhi paru-paru. Virusnya wis ra ono tapi sing paling akli menurut ilmu medis ya ketika sudah ada 167 juta orang yang divaksin dan orang yang pernah kena corona, ada 167 juta, maka aman. Saya cari si daftar sing tahu covid karo sing wis divaksin 44 juta. Penyakit ya tombone biaya apa? Penyakit, paham nggih? Jadi nang Indonesia ada 167 juta orang pernah kena corona lalu sembuh, ya nanti orang-orang aman dari apa? Corona. Itu sebuah pengamatan medis saja, betul atau tidaknya ya memang terkadang di situ penyakit, disitulah obatnya. Engkau penyakitnya hasut kepada si fulan, ya udah kamu obatnya, paham maksudnya? Engkau memuliakan si fulan, engkau memuji si fulan walaupun nangati loro gitu. Nah, ketika engkau ingin mencaci ala diddi ma yataqaddahul hasad, engkau lawan dengan kebalikannya, engkau memuji. Ketika engkau ingin merendahkannya, langsung kau putar balik, engkau memuliakannya. Bahkan kalau bisa kamu memandang nikmatnya adalah nikmatmu. Bagaimana caranya? Lalu contoh, Hasan itu kok jual sarung, kok lari sekali, nikmat ya, kamu dekati, kamu ikut menjualkan sarungnya. Maka ketika sarung si Hasan laris, kamu pun ikut senang karena podo bae dapat komisi titi maklare. Paham nggih? Dosa sarungmu kok ora payu-payu nggih. Melu sedih, paham nggih? Asale melu titi apa? Apa piarane? Wopre. Rasa lere. Akhirnya engkau berusaha betul untuk mensukseskan dagangannya. Paham nggih? Ane itu sebuah contoh saja. Hakikatnya rezeki Pak Mumbul, rezeki Pak Ambruk itu bukan urusan kita, bukan urusan sekolah kita, bukan urusan manajemen kita. Terkadang manajemennya sama, buka toko yang sama, namanya sama, misalnya Sri Rama yang di Tegal kok rame, yang di Pekalongan kok sepi umpama. Itu sebuah contoh saja. Manajemennya sama, pabriknya sama. Kenapa kok tidak laku di semua tempat? Itu ada rahasia yang kita tidak tahu. Yang penting kita itu bergerak, yang penting kita itu kerja. Makanya Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan semua yang merayap di muka
muka bumi, rizkinya ditanggung oleh Allah. Lah sudah ditanggung, kuncinya di mana? Lah di ayat itu sih. Wa ma min dabbatin, semua yang merayap. Berarti kuncinya kamu harus merayap. Paham ya? Kuncinya harus bergerak, kuncinya harus berusaha. Meneng tok ya. Ente diwe sego meneng tok ora bergerak. Mlebu ora? Hah? Ketak jejeli anggur saya roh meneng tok. Mlebu ora? Ya kudu bergerak mengunyah. Mlebu ring weteng kuwi dadi rezekimu. Mangga potok mengon wis totol ayam ya. Bergerak itu maknanya luas. Terus ora iso bergerak secara fisik. Engkau usaha ikhtiar ndonga sing remet. Wis tau kerja maca selawat kok urung. Aku ora duwe kerjaan iki awak maca selawat jam 8 tekan jam 4 toh. Zuhur salat begitu setakoni bojo Pak apa Mas Pak kerja. Wis tau urung to. Ayo urung tau kok. Muni wis tau nyacak pangeran. Mesti setengah percaya setengah ora kan. Doa itu doa kerja. Doa itu doa apa? Ikhtiar. Wong nek misahke donga karo ikhtiar berarti akidah durung sempurna sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena doa niku menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah analid doa bahwa donga niku taksirun balik, memiliki efek yang nyata, memiliki efek yang jelas baik secara medis maupun non medis, baik secara ilmiah maupun secara non ilmiah. Dalam ilmu psikologi, dukungan motivasi itu bisa membantu penyembuhan orang yang sakit. Dalam ilmu kejiwaan seorang psikiater memberi obat penenang tapi keluarganya nggak mendukung, ya tetap dia ngamuk-ngamuk. Keluarganya malah menuduh dia itu gila, dia itu kemasukan raja jin, ya penyakitnya malah semakin parah. Tapi ketika ada dukungan, omongan dari orang lain, maka itu termotivasi untuk lebih cepat sembuh. Termasuk doa, sebuah dukungan. Jadi doa itu juga bagian dari ikhtiar. Bahkan seorang dokter sing ahli pun ketika sudah angkat tangan, sudah bawa ke rumah dan berdoa agar memperoleh mukjizat, memperoleh keajaiban. Profesor saja kalau sudah kehabisan akal, ikhtiarnya dengan apa? Pertanyaannya, pernahkah kalian ini pusing dalam satu masalah kayak Habib Ahmad Tempel Jogja, kemana saja dihina, ke kakaknya dihina, ke saudaranya dihina, ke temannya dihina. Akhirnya di Masjid Agung Jogja dia duduk, tak baca sholawat sak mati nih bayaku. Akhirnya dia baca sholawat terus. Akhirnya Nabiullah Khadir datang, diajak tawaf nang Mekah 13 hari, diberi 113 ayat dan khasiatnya. Selama beliau hidup masih digunakan 13 ayat. Itu pun tamunya sudah dari Singapura, Brunei, Yaman, Malaysia, dan menjadi salah satu wali kutub di zamannya. Itu Ndoro Sayyid Ahmad Tempel. Karena dia tidak punya guru, tidak punya biaya, yang menjadi guru Nabiullah Khadir alaihi salam. Ada teman ngaji di sini, satu ketika kehabisan ongkos, entah hartanya hilang atau gimana, ingat cerita ini, lalu dia wasilah guru-guru, lalu baca, saya mau baca sholawat dari zuhur sampai asar, berzuhur tong nggih karena salam duwe ikhtiar nang Masjid Solo nang masjid ndi kula kelalan.
wis kentekan sangu ora ngebondone dagangane entek apa kegawa bis intine seran duit sangu wis. Akhirnya dia turun dari masjid, ada seorang pengemis membawa kain kresek, "Mas, aku titip duitnya, Mas. Bonek anu ngonyong jam maghrib mrene meneh tak jaluk." Akhirnya dititipi duit. Ku bareng kolang bar salat maghrib tak parani. Dinteni sampai maghrib sampai isora dibuka isine duit. Akhirnya kena ngusang mulih reng Kalongan. Songko senenge nang Kalongan sowan mrene cerita karo aku, bener. Mosok kok kuwi wis kepepet tok. Masilah kaya ngono reka kae alhamdulillah Kanjeng Nabi, para guru, terus wong tuwa loro nggih wis pamaca selawat sampai sore aku sampai jam asar. Pertanyaannya sampeyan wis tau kerja kok hah? Tahu borong san poseng ra duwe kerjaan, kerjane maca Quran. Mosok kerjane maca Quran sugih ku ono. Poseng ra duwe kerjaan, kerjaane maca selawat wis tahu borong. Hah? Saya belum tahu kok. Hah? Wis nek Jumat wae ngaca. Niku sebuah contoh harap sama ketika kita tidak bisa berusaha apapun menyenangkan orang yang kita hasuti, ya kita doakan dia dijaluke ngapura rezekinya tambah lancar. Makanya ketika dia dapat rezeki lancar kita ikut senang karena berarti doa kita diijabahi oleh Allah. Ketika hati ingin mengutuknya dibalik dengan dia kok iri saya beli mobil, ya Allah ya berilah dia. Saya kok iri karo wong kan duwe mobil, saya mau Pak ndongake muga-muga semoga mobile nyungsep di pinggir kali diganti, ya Allah semoga dia dapat rezeki bisa beli mobil yang lebih bagus. Itu obat yang paling baik. Amilal hasad ala diddima yataqaduhul hasad, yaitu si hasud ini berbuat justru berlawanan dengan hasud. Minasana contohnya kita malah memuji alal mahsud wasa'yi fi ikrami, kita melakukan kemuliaan kepadanya memang berat, wa muawanatih, dan kita membantunya jika dia punya hajat, kita membantunya memang berat. Al-Ghazali saja beliau menjelaskan hasud itu minal mufsid li ta'at al-ba'ith 'alal khati'at. Hasud itu adalah pengrusak taat yang menjadikan kita terjerumus ke dalam kekeliruan-kekeliruan. Alladzi tala bihi katsirun minal ulama, yang banyak menimpa para ulama, fadlan anil amah, apalagi orang yang bukan ulama. Jadi jangan meremehkan apa ulama. Dari Al-Ghazali, jangan ulama saja terjangkiti apa hasud, saling mencaci fatwa dia kurang sahih, saling ketika dia mengeluarkan fatwa A, wah kalau saya ngeluarin fatwa A berarti saya pengikutnya dia keluarin fatwa apa B, fadlan anil ammah, apalagi orang-orang yang umum. Yo berarti luwih akeh ora? Hah? Paling menimpa banyak ulama karo agnia, orang yang alim dan orang yang kaya. Kebalikannya, orang yang alim dan kaya saja masih iri dengki, apalagi orang jahil dan miskin nggih. Hah? Wis ususe cindek gaweane iri nggih. Gampang dobong nggih. Sampah-sampah apa kering, terus gunane kowe urip iki apa? Mudah iki apa? Dibakar api nggih. Sing iso
yang bisa membasahi itu ya zikir, karena zikir ini disuruh pakai balilu misalnya basahilah lisanmu dengan apa? Zikrullah. Oh, udah tahu zikir kering, gampang lah. Hasud itu seperti api yang membakar, bro. Hah? Ya gampang dibakar. Pasugihan patai omair serampangi. Wong sing alim tur sugih wis iso terjangkiti hasud. Aja meneh jahil tur fakir nggih. Hah? Makanya hati-hati. Harus dikendalikan. Nah, obatnya ada dua. Yang satu tidak mau membahasnya, wis ora bahas liyane si akeh ti. Bahas yang lain si akeh su. Paham nggih? Atau engkau beramal ala diddima yataqaudahul hasan. Engkau berbuat yang berlawanan dengan apa? Hasud tersebut. Itu memang butuh berjiwa apa? Besar, butuh hati yang jernih. Oh, tukang tanggeng otak sungkemi. Ya sama aja ndelok tanggengnya, ndelok tuwone ya. Paham nggih? Ndelok apa? Sepuhe. Sapa ngerti bareng disungkemi, aku wis disungkemi Ustaz Syakir ana tanggeng sing lah aku. Paham nggih? Hah? Niate nggo merangi atine apa? Atine dhewe. Hindum. Nah, itu tombone. Yang paling penting tombol hasud itu ya ilmu dan amal. Ilmunya kalian sudah punya. Bahwa justru dengan hasud engkau menghancurkan dirimu dalam kubangan api, dan engkau harus mengerti orang yang dihasuti itu memperoleh manfaat fid din wa dunia. Paham ya? Justru orang yang dihasuti niku berarti justru beruntung baik dalam urusan agama dan dunia, kama taqaddam, enggak karena seperti yang lalu telah kita bahas. Kita ulang, misalnya manfaat dalam agama orang yang kita hasud, dia terposisikan menjadi orang yang mazlum, terzolimi. Paham ya? Nah, orang yang terzolimi ini doanya diijabahi. Ketika orang hasud itu mengeluarkan ucapan ghibah, caci maki, paham ya? Maka ini adalah hadiah dia kepada dirimu, karena ia telah mengirimkan amal-amal baiknya atas nama dirimu. Kok sampai dikeluarkan hasudnya menjadi ghibah, caci maki, atau wahadki citri, membuka aibmu apa kaki, ustadku kaza wa kaza, kiaiku kok iki, tukang tenggeng misalnya ngunek-ngunek Allah-Allahmu, ini adalah hadiah yudiha ilaih yang ia hadiahkan kepadamu, karena ia kelak di hari kiamat amal baiknya akan diatasnamakan untukmu. Senang napa mboten? Hah? Tahajudnya, sedekahnya, wiridannya menjadi atas namamu. Makanya saya bilang, jika ada orang yang ghibah lalu rekeningnya itu pindah ke rekening orang yang diribah, niscaya orang akan menahan diri dari ribah. Ente punya rekening BRI 1 juta, ketika ribah berkurang 100.000, pindah ke rekening orang yang diribah. Mak bayangin kok wes. Nah, ketika engkau habis, maka engkau muflis. Hutangnya orang yang diribah menjadi hutangmu. Hah? Orang yang kamu hasud atau ribah hutang 1 juta, kamu sudah tidak punya modal untuk transfer ke orang yang dihasud. Akhirnya kamu nanggung hutangnya dia 100.000, hutangnya dia kalong berkurang 100.000. Sama Pak ribah, Pak hasud kurang.
Wong diribah dihasut niku logikane niku, tapi kuwi weruh besok yaumul kiamah, pada hari kiamat engkau memiliki amal-amal yang tidak pernah engkau lakukan. Andaikan engkau tahu engkau akan ke dunia dan kamu akan bilang hasutlah saya, ribahlah saya, sungguh ini adalah hadiah ngumpuli Valentine apa happy birthday. Hah? Seneng ora? Ya karang kowe iki urung ma'rifat, urung weruh hakikat segala sesuatu. Nikmat kamu anggap afat, afat kamu anggap nikmat. Paham nggih? Racun mau anggap hadiah, hadiah mau anggap racun. Nah, karena penyakit. Berarti menjadi maksud ini sebuah keberuntungan ora? Nggih. Nggih. Maka dia orang yang hasud menjadi muflis mahrum, menjadi orang yang bangkrut, terhalang dari memperoleh nikmat. Paham nggih? Adapun manfaat secara duniawiyah, engkau selalu mendapat nikmat, dan orang yang hasud tidak akan mendapat apa? Nikmat. Pusing terus, sampean nek bisa menghadapi bumbung terus, seneng terus, bisa menikmati. Oh ternyata uripku iki sik nikmat to. Mengke kok irine poro. Paham nggih? Lebih nikmat menjadi posisi yang dihasut. Apalagi ketika banyak orang tahu, engkau akan banyak orang yang simpati. Ora ono wong simpati karo wong hasud itu jarang. Kiai benes hasud ditinggalkan apa? Pengikutnya kebanyakan nggih mulang kok nyalfi maki hasud kiai ini kiai kok iri. Ora ono sing respect nggih, malah cok respect kepada yang dia apa? Hasud. Nikmat secara dunia kowe entuk nikmat. Dia sing bendino pusing tiap hari memikirkanmu, kepalanya budak nganti mikiri dirimu sampeane leha-leha bae wis. Nikmat napa mboten uripe? Hah? Wong dimaksud itu untuk nikmat fiddin wa dunia, baik dalam agama yakni akhirat maupun akhirat. Akeh hadiah surprise yang tidak kamu sangka nggih. Gelem ora? Ana wong ngaji seperti ini enggak paham lah kan, bukankah wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian wala tazuru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Orang akan diproses sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Masa ada dosa dilimpahkan, pahala dilimpahkan ke orang lain? Oh, dia tidak paham pembahasannya. Kenapa Pak pahalamu berpindah ke mahsud orang yang dihasut? Itu kan karena perbuatanmu. Paham nggih? Bukan kok pahala saya limpahkan kepada Basir kan, bukan. Tapi karena saya hasut, akhirnya akibatnya rekening saya ditransfer atau berpindah ke rekening Basir. Paham maksudnya ya? Berarti perbuatannya perbuatannya Basir, perbuatan hasil atau maksud. Paham gitu? Orang ini kadang tidak paham. Orang kalau mengikuti thariqahnya Syekh Abdul Qadir, dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa engkau menggantungkan nasib ke Syekh Abdul Qadir? Ini juga tidak paham pembahasan. Wong dia ikut thariqahnya Syekh Abdul Qadir itu bukan perbuatannya Syekh Abdul Qadir. Dia ikut manhajnya Imam Ghazali, bukan perbuatannya Imam Ghazali. Perbuatannya dia kan, dia pihak thariqah, ngamalkan zikirnya walaupun datang kling ora istiqomah kok. Yang penting wis terdaftar nggih. Hah? Jadi perbuatannya sapa? Hah? Wong sing ora pihak ora entuk fasilitas seperti itu.
tegese untuk barokah madad syafaat dari Syekh Abdul Qadir secara penuh nggih, tergantung entuk niku secara umum, tidak secara apa khusus. Maka untuk memperoleh madad khusus dari para guru-guru yang bersambung kepada Rasulullah ya mestine nganggo sanad, nganggo silsilah mata rantai mengikuti manhaj madhab thariqah mereka. Tetapi yang melakukan itu kan kita, paham nggih? Kadang jauh-jauh dari luar kota ngaji, jauh-jauh dari luar negeri mengaji, jauh-jauh dari luar pulau mengaji. Itu perbuatannya siapa? Lalu orang menuduh orang thariqah itu musyrik semua, menggantungkan nasib kepada gurunya. Alangkah kelirunya dia berpendapat. Sama orang yang hasud lalu mengeluarkan dengan caci maki riba, amalnya menjadi hangus di atas namakan orang yang dihasut. Masa bisa begitu? Itu kan karena perbuatannya sendiri. Ya nek kowe duwe amal rekeningmu full, karena rekeningmu ora full mangko ketanggungan utang bre. Sing ora bre. Pemikir utangmu dhewe pe. Tantangan apa? Hah? Tak ketambahan bendino utange wong apa ki karang ndungi base. Ora duwe rekening mangko kowe ngelong mengurangi hutangnya. Base mungkin orang akan berhenti ketika akan hasud direm. Wah gawat ki rekening wis titik-titik ya. Ha maksudnya nggih. Mau bayang kepe kok kuwi sapane karo duit kan mesil. Andaikan menghibah, andaikan hasud kepada orang itu menjadikan rekening kita berkurang lalu berpindah ke orang yang dihasud, maka sekuat tenaga pasti kita akan menjauhi hasud. Benar pura? Besok nang akhirat nembe gelong lilir. Mukane jarine wong gampang ana suniam idamatu intabahu. Manusia ini sedang tidur, kalian ini sedang bermimpi. Kalau mati baru terjaga, lilir, melek. Wah ternyata amalku hangus semua. Hah? Makanya ada kaidah ketika orang mati, amal baiknya diatasnamakan musuh-musuhnya. Harta bendanya diatasnamakan untuk ahli warisnya. Tubuhnya diatasnamakan untuk tanah kuburan. Apalagi istrinya sudah bukan atas nama istri atau suaminya, sudah cerai, tinggallah iman. Jangan sampai diatasnamakan iblis atau diatasnamakan setan, yakni diambil syaitan ketika sakaratil maut. Kadang dhewe amal baiknya untuk rapat kiyeng iki kok kuwi. Yang amal baik ngomong tak atas nama wong-wong sing tak sengiti aku. Logikanya bagaimana jika amal baikmu ingin hanya atas namanya untukmu, ya ojo sengit karo wong. Disengiti Pak ora malah untuk hadiah, untuk pirang-pirang apa? Hadiah. Piye milih pundi? Hah? Bukan ono wali mal matiyah. Nek dicaci maki kok seneng. Wali mal matiyah niku nek diololo riang gembira. Imam Hasan Al-Basri diglendengi wong. Saya sampun diololo kok nyembelih ayam kirimke karo tolong kirimke karo sing. Saya jenengan diglendengi wong aku cok kok dina-unake wong sing njuk beras lho kirimke wonge. Pawe duit ning ngolo-ngolo aku. Paham nggih? Iya. Nek ngerti tur pas nang duwe tapi ya apa? Bukan berarti sing ora ngolo-ngolo ora tawe. Tok sering kok kuwi. Karena ojo keluaranan untuk kowe wis ngei aku hadiah, aku pun akan memberimu apa? Hadiah. Paham nggih? Penak pura asline anut madhab manhaj para aulia, para ulama niku. Ora usah dikae poseng.
bahkan hasudnya dulu ulama-ulama Persia, sampai kitab Ihya itu ditumpuk di Persia, berisi hadis dhaif, berisi hadis sesat, berisi hadis-hadis mungkar, dibakar. Al-Imam Ghazali membaca wirid yang terkenal dengan Hizbul Ghazali, maka pecah berantakan Persia, Iran karo Irak nggih. Dan yang menjadi penguasa saat itu murid-muridnya Imam Ghazali. Bukan pun duwe isi Ghazali ngeri nyepatane wong sak mandi kene Pak ijazah kok. Sama bangsa kowe kan seneng nggih. Nah, akhirnya kitab Ihya ini dan banyak ulama yang memfatwakan kitab Ihya ini kan kemudian diringkas menjadi Nasha'ihid Diniyah oleh Imam Haddad. Jadi tasawufnya orang Yaman ini tasawuf madrasah Ghazaliyah, madrasah Imam Ghazali maksudnya. Syekh Abdul Qadir lahir dari pemikiran-pemikiran seperti Imam Ghazali, bukan Ibnul Arabi atau Al-Hallaj. Karena ada tasawuf sing luwih nemen-nemeni manunggalin kawula Gusti ya. Di mana hakikat itu lebih penting daripada syariat. Ada orang yang fuqaha streng, yang penting fikih, hakikat itu ora penting. Ini perangnya beratus-ratus tahun. Sampai kalangan fuqaha memfatwakan membunuh tokoh sufi Imam Hallaj, pertentangan antara kaum fikih karo kaum ahli hakikat niku tinggi. Tapi nang zaman 500 Hijriah disatukan oleh Al-Ghazali. Fikih ya penting, hakikat ya penting, syariat ya penting, thariqah ya penting. Ini manhaj guru-guru kita. Paham nggih? Kembali ke UUD 45 nek zaman saiki. Kembali ke zaman salafus saleh Imam Malik. Man tasawwafa wa tafaqqah faqad tahaqqaq. Barang siapa bertasawuf dan berfikih maka ialah yang benar, kata Imam Malik. Setelah zaman Imam Malik do tarung sing penting fikih, sing penting hakikat. Dari pendukung fikih luwih akeh, sehingga banyak ulama sufi dibantai nggih. Ora penting ilmu syariat ku kuwi. Sembayang tengklak-tengklik tapi hatine hasud, ambrol tok amalmu. Lah maksudnya nggih, padu terus. Nah, madrasah Qadiriyah, Ghazaliyah ini menyatukan dua pemikiran. Makanya kitab Ihya itu yang 1-2 fikih, yang 3-4 tasawuf. Ihya itu kan biasanya 4 jilid cetakannya, ya ono Ihya dicetak 18 jilid silahkan. Tapi yang biasa itu 4 apa? Jilid, yang 2 itu untuk fikih, yang 2 separuh untuk tasawuf. Ini madrasah guru-guru kita. Wana biyen ngenggo ucare fikih, sing penting ya apa? Syariat. Jarene wong hakikat. Syariat kok ora ikhlas. Ikhlas kan bahasan ilmu hakikat. Wis syariat ku hasud karo wong liya, apal Quran tapi jerone ngunek. Percuma tok kowe, gelut tukaran, paham ya? Ramai saling mencaci. Niki hasudnya antara ahli fikih karo ahli sufi biyen, ribut semrawut. Al-Ghazali lahir sebagai Hujjatul Islam, menyatukan samudera pemikiran yang Ghazali sama dengan 2 kitab-kitab fikih, Al-Wajiz, Al-Wasit. Dan menjadi poros, makanya pendapat Imam Ghazali dalam ilmu fikih diterima, dalam ilmu thariqah diterima. Niku hebatnya Imam Ghazali. Biasanya ulama sing diterima pendapat fikih yang terkenal ngalim fikih, ning ngalim tasawuf sukan tukang tirakat, tukang wirid, pendapatnya cok ngawur. Tapi Al-Ghazali diterima, muttafaqun alaih, maksudnya 2 golongan yang berseteru. Dan kita mengikuti manhaj itu, manhaj daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali yang hasud banyak, sampai kitabnya dibakar di negeri Persia. Dianggap pemimpin aliran sesat, dianggap dia adalah pemalsu hadis. Ya ulama-ulama walaupun nanti mereka bertobat,
Bahkan ada ulama wali yang hasud juga. Seorang qadhi di Persia, malamnya dia mencaci maki Imam Ghazali dan Ihya-nya, lalu dia tidur. Pagi harinya dia buka majelis, wahai muridku, mulai sekarang kita mengaji Ihya. Muridnya kaget, kenapa tuan guru sekarang kok ngajinya Ihya? Lalu sang guru membuka jubahnya, lalu dilihat bekas keseng-keseng nang gegere. Kamu tahu apa bekas gosong di punggung saya ini? Nggak tahu ya saya. Tadi malam saya dan Imam Ghazali bertemu dalam satu mimpi. Lalu Al-Ghazali mengatakan, mari sowan kepada Rasulullah. Akhirnya Al-Ghazali berkata, ya Rasulullah, qadhi ini telah menuduh saya sebagai pemalsu hadis, bahwa kitab Ihya itu hanya karangan-karangan hawa nafsu saya, tidak berdasar Al-Quran dan Al-Hadis, maka saya mohon penilaian darimu. Maka Rasulullah memanggil seseorang yang membawa tongkat, hajarlah qadhi ini. Maka qadhi itu dihajar sampai ngelilir melek gegere keseng temenan. Lalu ya bertobat dari mencaci maki imam. Ini padha bae wali mending sih entuk hidayah. Lane ora wali ngunake ora padang-padang nggih. Nah, makanya cari Imam Ghazali ulama sih terjangkit masuk. Karena itu sebelum ya itu hidayah kira aku tuh ngimpi ketemu Rasulullah kaya qadhi kuwi. Sampeyan ngaji kok iki kudu entuk apa? Hidayah nggih. Ternyata hasud itu hanya membakar diriku apa? Sendiri nggih. Paham nggih? Diobati ada diam, ada justru malah terjun. Paham? Organisasi pit-pitan kok nyengit ngesuk tak pasangi pering ke rombongan pit mek don jukel. Kae ambil sisan melu rombongan pit kuwi engko sampean melu seneng. Cacak kae. Niku jare wong sufi malah anfa'il adawiyah, obat yang paling bermanfaat. Wa izala fi izalatil hasad, di dalam menghilangkan hasud atau tataifi atau melemahkan benih-benih apa hasud. Jangan dikira ulama-ulama dia paham nggih, minim nek sampean iki ora bisa membantunya, engko doakan dia dengan kebaikan. Nah aku seringnya ndongake, ya Allah mugi panjenengan ngapura dosane wong kuwi. Terkadang nek saya punya uang, saya ambil 1 juta tak kirim ke masjid. Nah masjid tetap atas namanya Kiai Haji Taufikur Rahman, tetap ora tak tulis hamba Allah nggih. Yang dinilai ini bukan tulisannya tapi niatnya. Yang dinilai Allah itu tulisannya apa niatnya. Maka saya niatkan pahala ini untuk orang yang saya benci, untuk orang yang saya hasud. Si A bisa nang akhirat ngerti dia nek aja gelok keapiane dinamake aku yo nyong do pengen hadiah dene 1 juta, wong dene wis ngene aku 1 miliar nggih. Kamu jangan tanya sing tak sengiti kuwi tak kok aja meneh sing tak senengi kok sampean. Paham nggih? Nek kewalian berarti mek di amal atas nama Abdul Janwa tak sengiti bae ya berarti kejahilian kowe. Paham nggih? Ora usah takok sing tak senengi kowe mbok mrekutal cok sembayang cok ora. Cok dikir cok ora tak dungake matine medo husnul khotimah nggih. Paham nggih? Aja meneh kok sing apik karo aku. Sing Allah iki tahadus bi nikmah padang takabur monggo. Utawa sing sama-sama Allah, aku Allah dene ya apa? Allah sengit-sengitan bareng. Kadang aku ngamal atas nama dirinya tanpa orang tersebut ketahui. Saya yai jenengan dunake aku wis dunake wong lor kae misale apa wong wetan kae kok jenenge mesam-mesem kok. Kadang nyong ngetik HP nang HP ku tak password kan duitnya miliaran nggih. Nek kepajet kowe bahaya. Niku nang apa bojoku setuju nek HP ku tak password padahal ono dan lain-lain soalnya. Nah, wong duitnya miliaran sih nang kono mau pajak. Transfer nang tanggane kuwi kelawak. Hah?
itu di password kok ya bojo trimo wae mos ra duwe. Mos ra duwe duit ya kok di password itu bojone cengkel. Diganteng HP-ne apa paham nggih? Kalau Jadi ada di password tak kudu cok jengkel tergantung alasannya. Iki bahaya ning dolanan anak mongko aja ono jare wong wingi rekening 20 miliar ra ekono sih Pak Tro. Iki cok dolanan HP ora patek gaul cok. Nganggo m-banking kok ketul lho. Kurang cermat paham nggih. Iki koyo-koyone cok. Dan banyak faktor. Pak aku cerita ring HP iki prima ngrasa. Allah mengatasnamakan orang yang dibenci. Nah, kadang aku langsung ngirim pulsa ke koncoku kuliah, apa koncoku sekolah tak kirim pulsa 100. Tak tas namake wong sing mau nglindungi aku. Sing laporan Syakir kuwi tak tas namake. Masalahe wong wis ngirimi apike nggo aku sih. Matur. Nuwun, thank you very much. Terima kasih ya, tak ganti duit 100.000. Watimu adem, urip nikmat. Orang meguri wong kok dihasut tuh. Alhamdulillah orang urip ini ora hasut ya. Dihasut nih. Paham nggih? Ini obat dua ini yang paling mujarab. Yang kedua, yang pertama tidak memperdulikannya bahas liannya. Yang kedua berbuat demi kebaikan orang yang dihasut atau kita melawan hasud itu dengan kebalikannya. Pengen menghina, kamu balik memuji. Paham ya? Orang iso bantu dagangan ndungake mek laris. Jadi begitu dagangan laris, kadang sama karo teori kira percaya. Orang kalau berdoa sendiri malaikat tidak ngamini. Kalau mendoakan orang lain malaikat ngamini. Awakmu juga kok. Coba kowe duwe warung saingan nang ngarepmu dongamu, ya Allah muga-muga warung ngarep ki larise por Gusti. Wani ora spekulasi kok kuwi. Kok weruh hasile. Angka imanmu ki tipis nggih. Mau malah tak nyuwun bangkrut ke awak. Padahal malaikat malah ngamini dongamu. Sampean juga luwih laris. Paham nggih? Tapi saya rawani sampean kok ya. Hah? Kaya getar nih, kaya kuatir nih Gusti Allah. Wong ndongake ora ana sing weruh ya. Hah? Ora ana sing ngerti ya. Pahim tuh. Mohon. Jadi tombone loro. Wala ba'sa and no problem, bahasa Indonesia ya kok. Dan beli ngapa-ngapa. Wala ba'salan ora dadi apa-apa. Beli apa-apa. Paham beli sira. No problem, mafi muskilah apa meneh? Hah? Bil ghibtah kelawan kepingin. Maka engkau tidak mengapa jika engkau iri, tetapi bukan hasud, yakni ghibtah. Makanya hadis la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal ini. Maksud hadis tidak ada hasud kecuali, tidak boleh hasud kecuali dua, yakni hasud yang ghibtah. Makanya ada hadis apa ke hati al mukmin yaghbit wal munafik yahsud. Orang yang hatinya ada imannya termotivasi. Kalau orang munafik hasud. Makanya sampean si hasud curiga janu-janu sampean ki wong apa munafik. Munafik ki kasing Islam jerone non muslim nggih. Hah? Kasing Islam rohaniyae jebuna Majusi saya ya Yahudi nih, alhamdulillah min dalik nih. Ada hasud di hatimu, janu-janu yang dia apa munafik kok siapa? Paham kan? Karena orang mukmin itu termotivasi. Kalau orang munafik dia iri, dengki. Bagaimana jika melihat orang alim lalu iri? Itu namanya ghibtah, termotivasi. Lalu bagaimana
memanage hasud agar menjadi motivasi. Jadi hasud itu tidak bisa hilang, bisanya dipoles untuk menjadi motivasi. Dan ketika itu jadi motivasi, imanmu akan semakin bertambah. Paham ya? Jika engkau tidak bisa berlomba dengan orang alim dalam keilmuannya, sementara yang lain mesti hafizul Quran, anak umur 5 tahun mripate ra weruh hafal Quran, sama umur piro? Hah? Juz amma bi ora hafal, terlalu temen kok tunggu nggo apa? Paham nggih? Bocah umur 5 tahun mripate ra weruh tek huruf braille, dia bisa menghafal Al-Quran. Paham nggih? Nah, terus yang mripatmu melek iki nyala ngopo? WA, HP, paham nggih? Mending nek WA ini sini kitab. Lalu engkau termotivasi. Orang bisa tiru orang alim dalam ilmunya, tidak bisa tiru orang soleh di dalam kesolehannya. Ya berlomba seperti pendosa di dalam meraih ampunannya, niku ora masalah. Kayak ranking siji, aku iri kudu ranking siji misalnya, ini hasud apa bukan itu. Maka hasud itu sesuatu yang pasti, bisanya dipoles biar menjadi ribtoh. Ketika hasud ini dipoles menjadi ribtoh, yaitu menjadi nilai ibadah malah. Ini bedanya apa? Wali-wali nih, makanya ono wali. Semua yang saya lakukan tidak ada yang mubah. Lah kok sampean niup lilin saya. Padahal kan kelakuane wong Nasrani, wong Yahudi. Tur niup lilin ki ndadekake fakir koki. Jare sampean kelakuane mubah ki urung tahu. Kok sampean weruh nyong mangan pete padahal mangan pete ki makruh sih saya. Ayo ilmune rung tekan sing dimaksud apa. Paham nggih? Ada orang alim pejabat datang lalu dia berdiri. Engkau mendalil hadis Nabi, barang siapa berdiri ketika ada orang yang berpangkat, maka lenyaplah sepertiga agamanya, imannya rontok sepertelon. Kiainya dalil, kenapa saya berdiri? Karena mangkan yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Aku memandang dia bukan sebagai seorang pejabat, aku memandangnya sebagai seorang tamu, maka aku memuliakan tamu. Ibadah apa mboten? Hah? Engkau menyangka berdirinya sang syekh ini karena memuliakan pejabat. Tetapi sang syekh ini punya dalil lain. Paham nggih? Ya memang ulang tahun meniup lilin kuwi ora ana tradisi Islam, tapi ketika kamu tahu ilmunya kuwi iso dadi apa? Ibadah. Yang penting ki ngerti apa? Ilmune. Itu wong alim niku bisa menghalalkan segala cara. Jadi menghalalkan segala cara kan kalau di luar nggak baik, kalau di sini baik. Paham nggih? Dan bahaya malah mengharamkan segala cara. Dudu Pak ngutangi Basir 1 juta, nyawure tahun ngarep kok tetep 1 juta, pernah kok eman-eman ya tahun ngarep nyawure 1.200.000. Mek aja riba priye. Menghalalkan yang haram niku hebat. Iso. Saya tiap minggu menghalalkan yang haram-haram. Paham nggih? Ya contohnya nang kene wis 1, 2, 3, 4. Ya ente karo haremu nyuk-nyukan haram ora san? Nggih. Mangke saiki tak halalke ora? Ente wis tak jumhuri. Ente kir. Nggih. Ente barang sira. Oh iya haram saiki wis tak halal. Berarti ngalim ora? Nggih. Tergantung tafsir. Menghalalkan segala cara hebat. Paham? Sing kira-kira ora halal ki kuwi luru ilmu mek kira dadi apa? Halal. Adol asu ki haram, asu ki akhire carane kowe ngurusi asu entuk duit. Paham maksudnya nggih? Iya. Wong kabeh iki al mukmin ala syarti akhi. Mukmin itu tergantung akad terhadap saudaranya. AKT pri bang itu halal apa haram tergantung AKT. Leasing ki halal apa haram tergantung AKT. AKT leasing ya haram. Jadi ini ribu numpak motor dino mengi sore apa ribu. Padha kaya
numpak imane nggih. Wong ribuan tuh dosane kaya nakah umah seperti menikahi apa ibunya. Berarti kan numpak motor leasing ini kaya numpak ya apa. Saya pengen leasing saya, tapi biar halal bagaimana caranya? Yang dicari caranya. Bukan masalah kue haram numpak made in Jepang nggih, paham nggih? Bukannya menghalalkan segala cara ini hebat pura. Allah ngalim hasud ki haram bisa dihalalkan, dipoles menjadi ghibtah, kemudian menjadi nilai apa ibadah. Karena memang kita tidak bisa lepas dari apa hasud. Lalu bagaimana memoles hasud menjadi ghibtah, iri dengki menjadi motivasi nggih. Ghibtah ini kayak gampang motivasi wis. Bagaimana caranya? Insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.